Gue Erwin yang balik lagi di channel Batik Rusmi. Dan pada episode kali ini gue bakal membahas 5 masjid bersejarah di Cirebon. Sebelum gue masuk ke dalam topik, gue mau berterima kasih dulu kepada Batik Kitchen yang udah meminjamkan tempatnya ini untuk tempat kita syuting, dan juga Batik Rusmi yang udah menjadi sponsor utama dari channel Batik Rusmi. Nah, ngomongin soal Cirebon nih bro, Cirebon ini nggak hanya sebagai kota yang kaya dengan kuliner dan seni, tapi juga kaya dengan sejarah. Beberapa bukti sejarah udah kita omongin di episode kemarin, yaitu ada Keraton Kesepuhan dan juga Goa Sunyaragi. Nah, pada episode kali ini, tim digital online marketing Trusmi udah mengumpulkan masjid-masjid bersejarah yang patut untuk dikenang dan dilestarikan. Masjid-masjid ini bisa menjadi referensi untuk lo yang mungkin pas lagi mudik lewatin Cirebon dari Jawa Barat ke Jawa Timur, atau Jawa Timur ke Jawa Barat. Ya, mungkin sekiranya mampir ke Cirebon, beristirahat dan menikmati keindahan masjid yang ada di Cirebon. Udah siap? Langsung aja. Sang Cipta Rasa dibangun pada 1480 Masehi. Tepatnya pada masa Wali Songo mengajarkan agama Islam di Cirebon. Pada ruangan utama masjid ini terdapat 9 pintu yang melambangkan jumlah Wali Songo. Di bagian mihrab terdapat ukiran berbentuk bunga teratai yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Di masjid ini juga terdapat tempat wudhu yang airnya tak pernah kering, dan sumur Zam-Zam yang ramai dikunjungi orang kala Ramadan tiba. Dan hal yang paling unik dari masjid ini adalah azan pitu. Azan pitu ini dikumandangkan oleh 7 muazin secara bersamaan. Dulu, azan pitu ini dikumandangkan di setiap sholat 5 waktu. Namun sekarang hanya dikumandangkan pada sholat Jumat dan sholat tarawih di bulan Ramadan. Masjid Sang Saka Ratu terletak di komplek pemakaman Sunan Gunung Jati. Masjid ini juga disebut sebagai Masjid Dok Jumenengan yang mengandung arti bersikap istiqomah dalam mendirikan sholat. Maknanya yaitu menerapkan nilai-nilai sholat itu dalam keseharian untuk mencapai kesejatian diri sebagai hamba Allah. Masjid ini didirikan sebagai hadiah dari Putri Karawang sebagai lambang keharmonisan dakwah antara Cirebon dan Karawang. Jika di Masjid Agung Sang Cipta Rasa terkenal dengan azan pitunya, nah di Masjid Jumenengan ini terkenal dengan azan papatnya. Azan papat ini juga sekarang hanya dikumandangkan pada salat Jumat dan tarawih di bulan Ramadan saja. Masjid Raya At-Taqwa dibangun sejak tahun 1918. Dulu bernama Tajuk Agung Cirebon. Namun, karena nama Masjid Agung sudah melekat pada Masjid Agung Sang Cipta Rasa peninggalan Sunan Gunung Jati, akhirnya pada pemugaran kedua di tahun 1963, Tajuk Agung Cirebon dirubah namanya menjadi Masjid At-Taqwa. Setiap mata yang memandang akan terpesona dengan keindahan arsitektur dari bangunan masjid ini. Di bagian luar, tampak 4 menara kembar, hasil akulturasi Jawa dan Timur Tengah. Selain itu, terdapat juga menara induk yang lebih besar dari menara kembar, yaitu menara yang bisa menjadi pilihan pengunjung untuk bisa melihat keindahan kota Cirebon dari atas ketinggian. Masjid Merah Panjunan ini didirikan pada 1453 Masehi oleh Pangeran Panjunan atau biasa disebut Maulana Abdul Rahman, murid dari Sunan Gunung Jati. Masjid ini dulu bernama At-Tohiyah. Nah, kenapa sekarang masjid ini disebut Masjid Merah? Karena bangunan ini didominasi oleh bata berwarna merah sehingga lebih kenal dengan sebutan Masjid Merah. Bangunan masjid ini merupakan perpaduan dari budaya dan agama sebelum masuknya Islam di tanah Cirebon, yaitu Buddha dan Hindu. Sedangkan arsitekturnya merupakan perpaduan dari gaya Jawa dan Cina. Hal menarik dari masjid ini adalah atapnya, yaitu genteng tanah liat berwarna hitam yang sampai saat ini tetap terjaga keaslian. Abad keempat, Pangeran Cakrabuana beserta keponakannya Bon Cikal datang ke daerah Trusmi untuk menyebarkan agama Islam. Hal yang paling menarik di Masjid Keramat Trusmi ini adalah ornamen bangunan Pekulahan dan Witana. Konon, Pakulahan merupakan sumber air pertama yang ada di muka bumi. Menurut kepercayaan, air ini dapat mengobati orang sakit dan dapat mensucikan badan dari segala hal gaib maupun nyata. Sedangkan Witana adalah tanah pertama yang ada di muka bumi. Selain itu, Pangeran Cakrabuana juga mengembangkan pertanian serta batik turis di daerah Trusmi tersebut. Sampai sekarang, daerah Trusmi masih terkenal dengan Sentral Batik Cirebon. Salah satunya pusat grosir Batik Trusmi dan Pesona Batik. By the way nih, Cirebon juga disebut sebagai kota wali. Nah, kenapa disebut kota wali? Karena
di sini di Cirebon, perkembangan Islam di Cirebon itu diprakarsai oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu wali Songo. Maka dari itu disebutlah sebagai kota wali. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau lo menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Batik Trusmi untuk mendapatkan update-update terbaru dari video-video Trusmi, dan juga follow berbagai macam sosial media Trusmi lainnya. Semua linknya ada di deskripsi, so langsung aja follow, oke? Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di channel Batik Trusmi, di mana gue bakal membahas 5 makanan takjil ala Cirebon. Sampai jumpa.